rekan-rekan sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian memiliki kondisi yang baik di tengah cuaca yang kurang kondusif seperti saat ini. Ngomong-ngomong, kalian hari ini udah makan belum? Bukan mau gombal kok. Saya bertanya karena tema pembahasan kita kali ini adalah seputar makanan. Iya, makanan yang enak-enak dan menggugah selera itu. Kita akan membahas hal yang mendalam mengenai makanan, khususnya kuliner jalanan atau yang sering disebut sebagai street food. Jadi siapin cemilan kalian ya, kalau nanti kalian jadi lapar selama mendengar pembahasan dari saya. Sebagian besar dari Anda tentu tidak asing dengan istilah kuliner. Kuliner adalah istilah yang seringkali dikatakan ketika Anda ingin menyebut sebuah olahan, makanan, atau masakan. Selain itu, istilah ini juga sering digunakan ketika Anda melakukan kegiatan mencicipi makanan-makanan dari berbagai daerah atau berwisata kuliner. Namun, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata kuliner? Pengertian kuliner diartikan sebagai suatu proses pembuatan makanan. Istilah ini bukan dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa Inggris yaitu culinary, yang berarti teknik memasak, mempersiapkan, dan menyajikan makanan. Dalam hal ini, kata kuliner tidak hanya digunakan untuk menyebutkan suatu olahan atau sajian makanan, tetapi bisa meliputi berbagai bidang lainnya, seperti seni kuliner, industri kuliner, kuliner internasional, dan bisnis kuliner. Masing-masing kata kuliner ini memiliki pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang dan konteks yang dimaksud. Lebih masuk lagi ke dalam pembahasan kita, yaitu mengenai street food. Apa sih street food itu? Street food adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual di jalanan atau area publik oleh penjajah atau penjual keliling. Kadang-kadang dari tenda atau kios yang mudah dibereskan. Kebanyakan street food dibagi ke dalam jenis makanan finger food, makanan yang bisa dimakan dengan jari tangan, dan fast food, yaitu makanan cepat saji. Dan istilah street food di Indonesia biasa disebut sebagai makanan kaki lima. Contohnya, kamu tahu dong makanan yang menggunakan tenda, atau waktu itu sempat dikenal dengan istilah kafe atau warung tenda. Street food yang menjadi tren makanan saat ini ternyata sudah ada sejak lama sekali. Keberadaan street food sudah sejak ribuan tahun lampau. Baru-baru ini, para arkeolog menemukan jejak kedai makanan jalanan alias street food kuno di Pompeii. Mengutip dari Reuters, para arkeolog menemukan jejak tersebut di kota kuno yang terkubur akibat letusan gunung berapi pada tahun 79 Masehi. Ini pertemuan luar biasa. Para arkeolog menduga kedai tersebut adalah semacam kedai street food kuno yang menyajikan makanan dan minuman panas bagi orang-orang Romawi yang lewat. Kota Pompei yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia adalah dokumentasi sejarah yang amat berharga bagi kehidupan Yunani Romawi masa lampau, termasuk yang penting juga sejarah bisnis street food yang populer di banyak negara hingga sekarang. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi saya sudah menjelaskan tentang sejarah singkat dari street food. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari street food. Kita mulai dari yang lokal terlebih dahulu. Street food Indonesia biasa kita temukan dari beragam kuliner, mulai dari cemilan hingga makanan berat, termasuk dari cita rasa manis, asin, gurih, dan sebagainya. Masing-masing kuliner tersebut memiliki asal-usul yang khas dan cita rasa yang unik pula. Berikut beberapa street food yang populer di Indonesia. Yang pertama ada gorengan. Ada aneka gorengan yang biasanya dijual, mulai dari gorengan tempe, tahu, pisang, bakwan, dan sebagainya. Apa gorengan favoritmu? Jajanan gorengan ini tidak hanya ada yang asin, tetapi ada yang manis juga. Itulah sebabnya makanan ini banyak digemari oleh orang Indonesia. Yang kedua ada martabak.
Martabak adalah salah satu street food Indonesia yang sudah populer dan melekat di hati masyarakat. Ada banyak varian martabak yang bisa dicoba, mulai dari martabak telur, martabak manis dengan aneka topping, sampai martabak mini yang bentuknya kecil-kecil minimalis. Yang ketiga ada seblak. Siapa sih yang gak tahu seblak? Bagi para pecinta pedas, asin, gurih, seblak adalah kuliner yang cocok untuk dicoba. Kuliner khas Jawa Barat ini berisi banyak topping seperti ceker, makaroni, sayuran, dan sebagainya. Namun khasnya adalah kerupuk basah yang kenyal. Yang keempat yaitu jajanan peracian. Kita pasti udah gak asing lagi dengan jajanan peracian. Ini seperti cilok, cireng, cimol yang bisa dengan mudah kita temukan. Aneka makanan dari aci ini cocok dengan saus kacang atau saus sambal. Selain harganya yang murah, jajanan ini juga memang enak dan recommended untuk dicoba. Yang kelima ada sate. Sate adalah salah satu kuliner Indonesia yang populer bahkan hingga mancanegara. Di Indonesia sendiri ada banyak varian sajian sate, termasuk dari jenis dagingnya, seperti sate ayam, sate kambing, sapi, dan sebagainya. Bahkan kuliner yang satu ini juga khas dengan masakan daerah, seperti sate Madura atau sate lilit yang terkenal dari Bali. Daging yang dibakar ini memang sayang untuk dilewatkan. Yang keenam ada bakso. Mungkin ini adalah salah satu makanan favorit dari rekan-rekan sekalian. Bakso adalah kuliner khas Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi kepopulerannya. Bola daging yang disantap dengan kuah kaldu dan mie atau bihun ini sangat mudah kita temukan dengan harga yang relatif terjangkau. Yang ketujuh ada jajanan pasar. Jajanan pasar biasanya terdiri dari camilan atau kue-kue tradisional yang dijual secara bersamaan. Contoh isi jajanan pasar adalah kue lapis, lumpia, cookies, cucur, candil, dan sebagainya. Ini jadi street food yang lengkap karena kamu bisa temukan yang asin dan yang manis di sini. Setelah tadi membahas contoh-contoh makanan street food lokal, kita akan pindah membahas contoh-contoh makanan street food internasional. Yang pertama ada tteokbokki. Siapa di sini yang K-popers dan K-drama lovers? Pasti kalian gak mungkin gak tahu apa itu tteokbokki. Tteokbokki adalah makanan khas dari Korea Selatan yang terbuat dari tepung beras yang dipadukan dengan saus beras manis dari gochujang. Tteokbokki memiliki bentuk memanjang dan tekstur yang kenyal saat dimakan. Cemilan satu ini sangat mudah ditemukan di Indonesia. Banyak kedai street food yang menjualnya dengan kondimen lainnya, seperti odeng. Yang kedua ada takoyaki dari Jepang. Cemilan khas Jepang yang banyak ditemukan di street food ini sangat populer di Indonesia. Dibuat dengan tepung terigu yang dibentukkan bulat, yang di dalamnya diberi irisan gurita atau isian lainnya. Kemudian diberi taburan katsuobushi di atasnya. Yang ketiga ada minuman Thai tea dari Thailand. Minuman berbahan dasar teh hitam dan susu yang dicampur dalam gelas berisi es batu ini sangat viral pada masanya. Gerai penjual minuman Thai tea banyak dijumpai di street food maupun mall-mall di Indonesia. Yang keempat ada kebab Turki. Makanan khas Turki ini terbuat dari tortilla dan diberi isian daging serta sayuran di dalamnya. Tak lupa bumbu pelengkap seperti mayonaise dan saus lainnya dicampurkan di dalamnya. Kemudian kebab dilipat memanjang untuk memudahkan menyantapnya. Makanan satu ini sangat populer di Indonesia dan sangat mudah untuk dijumpai. Yang kelima ada dimsum dari China. Dimsum merupakan makanan khas China yang masih menjadi salah satu makanan favorit bagi orang Indonesia. Dimsum sendiri terbuat dari daging ayam atau daging udang cincang yang dibungkus dengan kulit pangsit serta di atasnya diberi parutan wortel. Dimsum kerap disajikan dengan dikukus menggunakan tempat berbahan dasar bambu. Yang keenam ada crepes dari Prancis.
Kalian pasti sudah tidak asing dengan makanan street food satu ini, yaitu crepes. Crepes merupakan makanan berbahan tepung yang ditipiskan membentuk bulatan. Di negara asalnya, crepes dijadikan menu sarapan yang diatasnya diberi topping krim, gula halus, selai, dan potongan buah-buahan. Namun di Indonesia, crepes diberi topping di dalamnya sebelum dilipat berbentuk segitiga. Yang terakhir ada bubble tea dari Taiwan. Minuman bubble tea merupakan street food asal Taiwan yang terkenal hingga ke Indonesia. Bubble milk tea atau bubble tea adalah minuman hasil kombinasi dari teh hitam dengan susu yang diberi topping berupa bubble atau boba. Bubble atau boba ini adalah bulatan yang terbuat dari tepung tapioka, terdiri dari bermacam varian rasa yang dapat dipilih sesuai dengan selera.